Tahun 1901 yang lalu, seorang psikiater bernama Alois Alzheimer kedatangan seorang pasien di tempat kerjanya di Frankfurt. Pasien itu seorang wanita berumur 50 tahun bernama August Deter. Nona Deter dibawa ke psikiater karena nunjukin gejala aneh, kayak menurunnya daya ingat, takut yang berlebihan, dan agresif. Sehingga Nona Deter harus dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, 5 tahun berselang, Nona Deter wafat. Sebagai dokter yang menanganinya, Alzheimer lalu melakukan otopsi pada otak Nona Deter. Dan penemuan bersejarah pun terjadi. Dokter Alzheimer menemukan gangguan pada otak Nona Deter yang dikenal hingga hari ini sebagai Alzheimer disease. Alzheimer disease merupakan salah satu penyebab dari demensia, atau kamu mungkin lebih akrab dengan istilah pikun. Penderita demensia bakal nunjukin gejala penurunan fungsi kognitif, kayak menurunnya daya ingat, emosi nggak stabil, berkurangnya kemampuan mengambil keputusan, dan kerusakan fungsi otak lainnya yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyakit Alzheimer dikenal sebagai penyebab demensia yang paling umum ditemukan. Sekitar 60-70% penderita demensia bermula dari Alzheimer. Penyakit Alzheimer sendiri merupakan kerusakan pada otak yang secara bertahap mengganggu fungsi otak. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada otak penderita Alzheimer? Alzheimer muncul karena adanya penumpukan protein amiloid yang nimbulin plak di otak. Plak tersebut mengganggu sistem penyampaian sinyal-sinyal antar sel saraf. Hingga lama-kelamaan bakal ngerusak sel saraf yang ada di otak. Kemunculan plak amiloid bermula dari bagian otak yang berfungsi buat nyimpen ingatan, yaitu hipokampus. Penumpukan plak di sini akan ngeganggu pembentukan memori, sehingga menyebabkan lupa ringan, kayak lupa di mana nyimpen dompet atau kunci motor miliknya sendiri. Selanjutnya, plak itu terus menyebar ke seluruh bagian otak. Dia menyerang bagian otak yang mengolah bahasa, sehingga penderitanya sulit menemukan kata yang tepat saat berkomunikasi. Kemudian, dia menyerang otak bagian depan yang bertugas untuk mengolah pemikiran-pemikiran logis. Akibatnya, penderita mulai kehilangan kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami suatu konsep. Lalu, plak akan menyerang bagian otak tempat emosi diatur. Pada saat itu, penderita mulai tidak bisa mengendalikan emosinya. Terus, dia akan menyerang bagian otak yang mengatur fungsi indera-indera dan memicu halusinasi bagi penderitanya. Selanjutnya, plak amiloid akan menyerang otak belakang, di mana ingatan-ingatan yang berharga disimpan. Kalau sudah sampai tahap ini, penderita bisa lupa dengan memori berharganya, kayak keluarga, letak rumahnya, bahkan bisa lupa dengan namanya sendiri. Setelah itu, Alzheimer akan menyerang otak kecil yang bertugas mengatur keseimbangan dan koordinasi tubuh. Sampai akhirnya, penyakit ini akan menyerang bagian otak yang mengatur pernapasan dan jantung, sehingga menyebabkan kesulitan bernapas. Perkembangan penyakit Alzheimer dari tahap awal sampai akhir berlangsung cukup lama. Bisa selama 8-10 tahun. Jadi, penting untuk menyadari penyakit ini dari awal, agar bisa diobati dan perkembangannya diperlambat. Alzheimer umumnya disebabkan oleh usia. Penyakit itu menyerang 1 dari 14 orang di atas usia 65 tahun, dan 1 dari 6 orang di atas usia 80 tahun. Selain itu, Alzheimer juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan gaya hidup selagi masih muda. Sayangnya, hingga sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan Alzheimer. Namun, kita bisa mencegahnya sejak dini dengan membiasakan pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, tidak merokok dan minum minuman beralkohol,
serta memperbanyak aktivitas yang mengasah otak. Penyakit Alzheimer memang tidak bisa dianggap remeh, karena jika sudah parah bisa membahayakan penderitanya. Jadi, kalau kamu punya keluarga yang menderita Alzheimer atau pikun, penting untuk selalu mendampinginya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Pahami 5. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari.